Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran PAI untuk tingkat SD. Nah, soleha, adapun video pendidikan agama Islam atau PAI kali ini untuk kelas 5 dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Seperti biasa, sebelum belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, soleha, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, Ustaz mau tanya dulu tentang pelajaran yang minggu lalu, yang masih ingat? Ya, pelajaran minggu lalu yaitu sikap jujur. Sikap jujur artinya adalah benar. Atau menurut istilah, jujur adalah memberitahukan atau menuturkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memahami sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, menjelaskan sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang ketiga, memperhatikan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat kepada orang tua dan guru. Hormat secara bahasa artinya menghargai atau sopan atau tunduk. Sikap hormati dapat diartikan sikap saling menghargai, sopan, patuh, atau suatu perbuatan yang menandakan ketundukan. Sikap hormati ini perlu kita biasakan dari kecil. Sikap hormati adalah sikap saling menghargai yang terlahir dari dalam diri yang ditujukan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sementara sikap orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda disebut menyayangi. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.
Nah, kita harus menyadari bahwa kedua orang tua kita merupakan orang yang paling banyak berkorban. Ibu mengandung, melahirkan, dan merawat kita dari kecil. Ayah mencari nafkah untuk membiayai kita, membiayai kehidupan kita. Oleh karena itu, kita wajib menghargai mereka dengan cara menghormati dan berbakti kepada mereka. Kita tidak boleh menyakiti hati dan perasaan mereka, karena ridha Allah itu bergantung kepada ridha orang tua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Artinya, Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridaan Allah tergantung pada keridaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, soleha, hormat kepada orang tua bisa kita lakukan dengan cara selalu berpamitan ketika akan bepergian. Mendengarkan nasihat mereka, tidak menaikkan nada suara ketika berbicara dengan mereka, dan sebagainya. Nah, selain hormat kepada orang tua, kita juga hormat kepada guru, ustadz atau ustazah, dan sesama anggota keluarga. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru telah banyak memberikan ilmu kepada kita. Nah, salah satu cara kita menghormati guru adalah dengan mendengarkan materi yang dijelaskan guru ketika belajar. Nah, kita juga harus saling menghormati antara sesama anggota keluarga. Anggota keluarga berarti adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita, seperti paman, bibi, sepupu, dan sebagainya. Salah satu cara saling menghormati antar sesama anggota keluarga adalah memenuhi undangan mereka ketika ada salah satu anggota keluarga yang mengadakan acara seperti acara pernikahan, dan saling mengunjungi ketika hari raya. Nah, sekarang patuh kepada orang tua dan guru. Patuh artinya suka menurut, taat atau berdisiplin. Mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah, aturan, agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Patuh merupakan salah satu sikap mulia yang diajarkan dalam agama Islam. Sikap patuh ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai anak yang baik, soleha, kita harus patuh pada perintah orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Mereka semua telah banyak mengajarkan kebaikan kepada kita. Bentuk kepatuhan kita terhadap orang tua adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan. Misalnya, ketika kita diperintahkan untuk membereskan kamar, nah kita harus segera membereskan kamar. Patuh termasuk terhadap orang tua merupakan salah satu bentuk dari bakti kita sebagai anak terhadap orang tua. Bentuk patuh kita terhadap guru adalah dengan disiplin datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan, tenang serta tertib ketika guru berbicara, dan menjelaskan pelajaran. Sementara, bentuk patuh kita terhadap sesama anggota keluarga adalah dengan mematuhi segala nasihat baik yang diberikan. Nah, soleha untuk kesimpulannya, yang pertama, pelajaran yang minggu lalu yaitu jujur. Jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan, tidak ditambah maupun dikurangi.
Nah, pengertian hormat adalah menghargai, ta'zim, khidmat, dan sopan. Sikap menghormati biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Sementara sikap orang yang lebih tua kepada yang lebih muda disebut menyayangi. Yang keempat, patuh kepada orang tua dan guru dengan cara melaksanakan perintah dengan baik. Yang kelima, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Yang keenam, sifat jujur merupakan bagian dari sifat terpuji yang harus ditampilkan dalam hubungan dengan orang lain. Yang ketujuh, sikap jujur ini dibiasakan di kehidupan akan menjadi damai, tentram, dan saling peduli. Yang kedelapan, sifat dusta merupakan sifat tercela yang dilarang oleh agama Islam. Yang kesembilan, saling menghormatilah dengan sesama agar tercipta kedamaian. Yang kesepuluh, mematuhi perintah orang tua dan guru merupakan perilaku terpuji. Dan soalnya sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.